Satu persatu kekurangan JIS terbongkar, Anies ingkar janji dan bohongi The Jackmania, ditulis oleh dekodisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini janji itu dibayar tunai, kata Anies Baswedan dalam sambutannya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara, Ahad 24 Juli 2022. Gubernur DKI Jakarta tersebut meresmikan JIS dan mengklaim telah menunaikan janjinya kepada warga, khususnya The Jackmania, pendukung klub Persija Jakarta. Tapi bohong, benar sudah menjelaskan setahun sejak tanggal diresmikan, belum sekalipun Persija Jakarta menggunakan stadion tersebut dalam laga resmi, baik di pertandingan Liga 1 maupun di laga-laga lainnya. Sebabnya tentu sudah jelas JIS tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh PSSI, AFC, dan bahkan FIFA. Stadion yang katanya mahakarya tersebut ternyata tidak patut untuk menggelar pertandingan sepak bola di bawah naungan induk resmi nasional, regional, dan internasional itu. Para pengendus Anies pasti berkuar soal politis. Biasa, terlebih ketika menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17, di mana pada bulan November 2023 mendatang Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Demi menyambut hajatan kelas dunia tersebut, JIS kemudian masuk menjadi salah satu stadion yang akan digunakan. Namun apes, ternyata JIS tidak sesuai standar FIFA. Satu persatu kekurangan JIS, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA tersebut pun kemudian terbongkar. Pertama adalah akses keluar masuk JIS yang ternyata hanya satu. Kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebuah event sepak bola yang berkemungkinan dihadiri oleh banyak orang. Seperti misalnya kemudahan untuk menjangkau transportasi umum. Terkait transportasi itu juga, akses menuju stadion dan kantong parkir bagi pengguna kendaraan pribadi ternyata juga terbatas. Kemudian terkait dengan fasilitas dalam stadion. Ternyata bus pemain dan official pertandingan juga terhalang untuk bisa masuk ke dalam stadion tersebut. Ternyata juga rumput di JIS tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Nah, dengan berbagai fakta yang ternyata adalah kekurangan JIS tersebut, apakah masih pantas bila kemudian stadion itu disebut sebagai sebuah mahakarya? Atau itu hanya klaim yang sudah menjadi kebiasaan dari Anies? Klaim mulut manis dari mantan Mendikbud itu? Apakah dengan terkuaknya fakta tersebut, itu artinya Anies telah ingkar janji kepada The Jackmania dan Persija Jakarta? Apakah layak bila Anies disebut telah membohongi kedua belah pihak tersebut? Sepertinya ya, pantas-pantas saja. Toh pada kenyataannya Persija Jakarta belum bisa menjadikan JIS sebagai home base-nya. Sehingga The Jackmania juga belum bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding secara resmi di stadion tersebut. Apakah kemudian Anies akan mencoba mencari korban baru? Siapa yang akan dibohonginya lagi? Karena dia sekarang adalah bakal calon presiden. Bagaimana menurut Anda? Nasdem benar-benar kena sial karena angkat Anies. Wali Kota Makassar keluar dari Nasdem. Ditulis oleh dekodisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ngakak lagi. Gara-gara mengangkat Anies menjadi capres, Nasdem pun semakin sial dari hari ke hari. Beberapa kadernya pun mengambil aksi mengundurkan diri. Sebelumnya di Indramayu juga terjadi pengunduran diri ratusan kader dari DPD Nasdem dan akhirnya pindah ke Perindo. Entah bagaimana suasana hati Surya Paloh melihat kenyataan ini. Apakah akan mengatakan bahwa terlalu mahal atau mengajak Anies berjoget ria dan Surya Paloh yang bernyanyi ting tak tung tung ting tak. Dan kabar yang juga bikin kejutan adalah mundurnya Wali Kota Makassar Dani Pomanto dari Nasdem. Dani memberikan salah satu alasan kemundurannya adalah karena Nasdem mengusulkan Anies menjadi Capres 2024. Sudah jauh-jauh hari Jokowi mengatakan dengan memberi kode ojo ke susu, tetapi ternyata Surya Paloh sudah tidak tahan untuk melakukan perlawanan ke Jokowi sebagai dorongan untuk segera menggapai ambisinya. Lalu setelah itu, Johnny Plate, anak kesayangan Surya Paloh pun menjadi tersangka kasus BTS. Terlalu mahal ya? Dan kabarnya Syahrul Yassin Limpo, kader Nasdem yang menjabat sebagai Menteri Pertanian pun kini sudah tidak nyaman. Syahrul pun tampaknya dalam posisi calon tersangka
sebagaimana yang disebutkan dalam media CNN Indonesia yang kabarnya mendapatkan kabar ini dari internal KPK, bahwa perkara dugaan TPK atau tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 dalam SPNN.Lead/01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL atau Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Apakah ini benar-benar petanda bahwa Nasdem sudah semakin remuk? Apakah benar Nasdem akan menerima karma? Karena selama ini Partai Nasdem dikabarkan sebagai partai predator. Meski begitu, ada saja orang yang melihat Nasdem sebagai partai yang lagi menyaring kader-kader terbaik. Pengen ketawa saja lagi. Justru Nasdem akan semakin kekurangan kader terbaiknya. Karena orang-orang yang sudah keluar dari Nasdem adalah orang yang mungkin sudah tahu betul dan jeli melihat bahwa Nasdem ini adalah partai yang sudah tidak beres. Salah satu ketidakberesan Nasdem adalah mengangkat Anies Baswedan sebagai capres, padahal Anies bukan kader Nasdem. Dani Pomanto yang mengambil alasan kemundurannya karena mengusulkan Anies sebagai capres 2024 adalah bukan alasan satu-satunya. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Dani sendiri bahwa ini adalah pilihan pribadi. Nah, bisa jadi alasannya bisa sama atau hampir mirip dengan kemunduran ratusan kader di Indramayu itu. Bisa jadi kan, apalagi Nasdem ini kan kekurangan logistik, sehingga bisa jadi memaksa kader-kadernya di daerah yang punya jabatan untuk setor agar pencapresan Anies bisa bergairah kembali. Bisa jadi kan? Atau kemungkinan juga Dani Pomanto ini akan mendukung Prabowo Erlangga, dan hitungannya lebih menguntungkan daripada memaksa Anies menjadi capres Nasdem. Iya kan? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa Projo tampaknya sudah dekat-dekat ke Prabowo dan Dani Pomanto ini adalah Ketua Dewan Pembina Pro Jokowi atau Projo Sulawesi Selatan. Jadi arahnya bisa ke sana. Apa yang terjadi ini, Nasdem memang semakin terpuruk. Anies yang diangkat Nasdem hanya membawa sial. Apalagi dulu Anies pernah bilang jika Prabowo maju nyapres, maka ia tidak akan maju. Tetapi hal itu diingkarinya. Maka mungkin saja Prabowo sangat khawatir jika Anies adalah saingannya. Anies kan dulu jadi juru bicara tim kampanye Jokowi JK pada 2014. Dan saat itu Anies menyerang Prabowo dengan kasus HAM. Dan bisa jadi Prabowo mewanti-wanti hal itu sehingga para pendukung Prabowo pun kesal dengan Anies. Akhirnya sesama mereka akan cakar-cakaran. Prabowo maupun Anies masing-masing berambisi ingin menjadi RI 1. Prabowo tentu saja merasa sebagai paling senior sehingga dirinya merasa lebih layak untuk jadi presiden bila dibandingkan Anies. Sedangkan Anies pun begitu egois dan berambisi. Bahkan untuk menjadi cawapres saja, ia tidak mau. Jadi sudah ada semacam agenda untuk segera mencapai kekuasaan. Karena kalau terlambat mencapai kekuasaan itu, maka apa yang sudah disusun atau dibangunnya selama ini bisa jadi akan ambruk. Dalam hal ini JK sebagai orang di belakang Anies merasa was-was. JK tidak bisa bersama Prabowo, maka Anies harus menjadi presiden, bukan Prabowo, agar semua kepentingan JK tercapai dan aman-aman saja. Prabowo dan Anies bukanlah orang yang tepat untuk memimpin negara ini. Ada terlalu banyak hal-hal yang bisa membahayakan negara ini. Meskipun Prabowo mungkin bisa dipercaya oleh Jokowi, namun kualitas kepemimpinannya sangatlah lemah. Prabowo riskan dibohongi oleh bawahannya. Prabowo riskan salah baca data dan sangat mudah percaya hoaks. Dan bahkan soal korupsi saja ia tidak punya solusi. Hanya seenaknya saja bilang bahwa agar masalah korupsi adalah gaji pegawai kecil. Padahal ada oknum pegawai yang sudah kaya tapi korup juga. Bullshit kan? Nah, tentu saja ini sangat membahayakan negara ini jika Prabowo jadi presiden. Dan Anies, wah jangan ditanya lagi deh. Kalau orang ini jadi presiden, negara ini bakal sial terus-terusan. Sebagaimana Nasdem yang sudah sial sejak mengangkat Anies. Jika misalnya Anies jadi presiden, maka apa yang telah dibangun akan mangkrak. Atau kalaupun ada yang dia bangun, standarnya sangat murahan. Lihatlah JIS yang dibanggakan itu. Katanya kualitas standar FIFA, ternyata harus direnovasi lagi karena tidak layak untuk pertandingan U17 ataupun konser Coldplay. Bagaimana kalau menurut Anda?